Halo Sobat Internet, saya mau share trading yang saya lakukan tanggal 4 Agustus kemarin dengan menggunakan 3 indikator yang saya share di video yang kedua. Untuk yang belum lihat video yang kedua, linknya ada di bawah ini. Jadi pada tanggal 4 saya beli satu Kriton dengan nama VEX ya, seperti ada pada layar. Itu saya beli jam 5 sore. Saya beli di 123. Jadi total yang saya beli jumlahnya 2,9. Lalu saya pasang auto order di jualnya itu di 133 dan itu sudah di achieve tanggal 8, jadi 4 hari pada angka 133. Itu ada sekitar 200.000 profit yang menurut saya cukup karena tidak menyita waktu saya terlalu banyak juga, jadi saya beli terus saya tinggalkan. Nah, kita lihat sekarang di grafiknya apa yang membuat saya membeli di angka 123 tadi ya. Jadi ini grafik dari VEX. Setupnya seperti yang saya share di video 2, saya menggunakan time 4 jam di sini. Candlenya itu ada di Heiken Ashi. Saya menggunakan Bollinger Band, DMI, dan MACD. Nah, sekarang mari kita cari tanggal 4 jam 5 sore tadi ya, tanggal 4. Kita lihat di bawah ini, daerah sini kan ada tanggalnya, kita cari di tanggal 4. Nah, berarti saya belinya sekitar di sini. Ya, ini kan jam 3, karena ini per 4 jam, dia kan adanya di sini. Di 123 itu berarti saya beli di sekitar sini ya. Saya beli di sini, kemudian tanggal 8 itu dia terjual di angka 133, berarti di sini ya. Berarti kalau kita analitik ya, berapa persen sih kira-kira itu dari tanggal 4 123 ke tanggal 8 sini 133, kurang ya, kita turunin. Nah, ini 133. Oke, 7% dalam 4 hari menurut saya pribadi itu oke. Karena dalam 4 hari itu saya sama sekali nggak lihat kan, saya lupain aja gitu. Jadi bisa beli, kita lupakan. Sekarang kita lihat indikatornya. Jadi di tanggal 4 ini pun sebenarnya saya telat masuknya ya. Di tanggal 4 itu kondisi indikator seperti apa? Kita lihat bahwa DMI, kita lihat candle dulu ya, bahwa candle ini sudah 100% di atas median Bollinger Band ya. Ini candlenya. DMI garis biru positif sudah di atas merah, di atas yang orange yang negatif, dan garis ADX atau DMI nya itu ada di 42, jadi di atas 25, jauh di atas 25. Berarti menurut rule yang saya buat itu merupakan tren yang indikasinya kuat. MACD nya positifnya pun sudah di atas birunya, yang positif di atas yang merah. Ini juga menunjukkan bahwa tren naiknya kemungkinan kuat. Jadi 3 dari 3 indikator saya gunakan menyatakan itu kuat dan saya entry, saya buy. Terus udah saya buy, saya taruh di 133. Nah, mungkin pertanyaannya, kok bisa di 133? Kenapa nggak angka lain gitu? Kenapa nggak jual di 130, 140, 150? Kenapa 133? Biasanya untuk menentukan jual, saya pakai indikator lain untuk membantu saya ya. Jadi ini saya hapus dulu nih persentasenya. Saya biasanya pakai Fibonacci retracement. Jadi saya akan lihat gini, ini kan waktu saya beli ini tertinggi sebelum saya enter itu kapan? Ternyata ini saya tarik Fibonacci ya, dari sini sampai yang terendahnya kapan? Oh, ini terendahnya ini ya, garis yang candle yang merah ini titik terendahnya sebelum dia naik lagi ya. Jadi saya akan tarik sampai ke situ. Oke, saya taruh. Saya kunci supaya nggak gerak-gerak.
angka 133 itu saya dapat dari mana? Jadi gini, Fibonacci retracement itu suatu indikator yang membantu kita memprediksi, ya sekali lagi memprediksi, tidak ada kepastian. Ini uptrendnya kuat, jadi dia bekerja seperti yang saya harapkan. Tapi kalau tiba-tiba ada perubahan arah, Fibonacci-nya juga bukan berarti salah. Tapi kan kembali lagi, yang menentukan harga bukan indikator tapi adalah market. Jadi Fibonacci itu mempunyai kecenderungan bahwa kalau dia dari angka tertinggi dan dia sudah retrace, sesuai namanya ya, Fibonacci retracement, dia turun ke angka terendahnya, dia punya kecenderungan akan mencapai angka 1,6 di level Fibonacci pada saat dia rebound. Artinya gini, angka 1 itu ada di titik tertingginya, angka terendah ada di titik ini, 0. Jadi begitu dia rebound ini berbalik arah, dia naik, dia punya kecenderungan akan selalu hit di 1,6 ini, angka ini, level ini. Yang mana ini adalah angkanya 129. Nah, kenapa saya nggak jual 129? Karena waktu saya lihat di sini angka tertinggi ini, dia tuh pernah mencapai angka 142, which is dia udah ngelewatin 2,6. Ini agresif sekali kalau saya taruh di angka 136 bahkan atau 140. Akhirnya saya memprediksi bahwa dia akan nyampe di 1,6 kalau tren kuatnya berlanjut. Akhirnya saya coba tambahkan dikit deh, tambahin deh 3 poin, jadi saya jual 133. Karena kalau 135 itu sudah mencapai di 2,6. Mungkin akan tercapai, kita nggak tahu kalau dia tetap naik. Tapi menurut saya saat itu kayaknya 133 itu cukup. Jadi saya taruh di 103, sell order, terus sudah saya tinggalkan gitu ya. Dan ternyata 4 hari kemudian angka itu tercapai. Mungkin ada yang bilang lama banget untuk dapat 7% tadi 4 hari. Mungkin bagi beberapa trader, tapi buat saya ini cukup. Kenapa? Karena dalam 4 hari itu saya tidak harus ngeliatin terus kan. Mungkin ada yang bilang itu dalam 1 hari bisa tercapai 15 menit trading, bisa, betul, bisa juga. Tapi waktu saya kebetulan tidak terlalu banyak untuk melihat di time frame 15 menit. Saya lebih nyaman di time frame 4 jam. Kenapa? Karena yang seperti saya ulas di video kedua saya, bahwa waktu saya tidak terlalu banyak. Jadi ini saya mau share bahwa it works, teori tadi. Dan kita harus sabar nunggu momentumnya. Jadi misalkan ya, kita masuknya di sini nih. Bukan masuk lah, maksudnya kita waktu buka grafiknya posisinya di sini. Ini kan belum semua indikator, baru 1 indikator dari 3 yang mengatakan bahwa ini masih kemungkinan uptrend, baru DMI-nya aja. Ya kita harus sabar nunggu sampai dia sesuai rule kita. Artinya setelah rule itu tercapai, baru kita entry. Itu pun saya masuknya telat. Kalau saya ngikutin itu kan saya bisa masuk di sini harusnya nih. Di 121 saya beli. Karena kan ini sudah crossing ya. Kembali lagi, waktu saya nggak banyak. Jadi waktu saya lihatnya pas lagi di sini nih. Waktu dia di sekitar sini nih saya baru lihat. Dan begitu saya lihat, ternyata 3-3-nya sudah memenuhi syarat sesuai rule saya, dan saya entry. Satu hal lagi, jangan terjebak di FOMO ya. Mungkin pernah dengar ya, FOMO, FOMO, fear out missing out. Artinya, wah ini udah naik nih, mesti beli buru-buru supaya yang tinggal tren. Nggak usah. Kalau saya pribadi, saya kan lupakan itu. Saya akan saya akan cari koin lain. Kenapa? Kalau naiknya sudah tinggi, untuk saya pribadi itu kayaknya udah terlalu riskan untuk masuk. Lebih baik saya cari koin-koin yang prospek atau kemungkinan naiknya masih lebih besar. Sekarang belum naik, dibandingkan saya masuk di koin yang sudah masuk, ya sudah naiknya tinggi, saya masuk. Itu buat saya pribadi terlalu riskan. Untuk risk trader mungkin mereka akan masuk, tapi saya kan selalu kembali ke rule saya ketiga tadi, bahwa rule itu tercapai saya entry. Tapi kalau saya masuk misalnya udah terlalu tinggi, saya juga akan melihat, enggak lah, sebenarnya saya cari koin yang lain. Jadi itu share saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Anda tetap terupdate dengan konten-konten baru dari kami, dan sampai ketemu di video berikutnya.